Bayangin dulu ya, kalau di rumah kalian itu ada area rooftop dan punya area outdoor yang tidak menghadap ke matahari sehingga lebih dingin. Yuk kita review. Kita lagi ada di perumahan namanya Tiara Residen ya. Dan di depan kita ini adalah tipe yang paling besar di perumahannya. Ini ukurannya 9 kali 16 dan nanti dalamnya itu ada 4 plus 1 kamar tidur. Nah, rumah ini itu dijualnya harganya 6,8 M. Sebuah harga yang ini premium, jadi lokasinya pun juga premium banget. Karena ini dekat banget ke Mall Ciputra World sama ke tengah kota itu juga nggak jauh karena ada akses langsung menuju jalan utamanya. Nah, untuk rumahnya sendiri ini spesifikasinya pun mengikuti premium banget ya. Misal nih dari tampak depannya ini kan ada kanopi. Nah, kanopinya ini itu dia pakai material namanya baja WF di mana ini itu lebih kuat dibanding besi holo yang biasa. Nah, kalian bisa lihat kalau diketok itu juga solid banget bunyinya. Nah, untuk carportnya sendiri ini bisa menampung 2 mobil dengan ukuran yang besar dan di bagian sampingnya itu juga masih ada area taman kering. Nah, di bagian depan ini kalau fasadnya itu dia cenderung modern minimalis. Dia nggak terlalu banyak permainan yang aneh-aneh ya. Nah, di depan itu juga ada batu alam yang biar rumahnya itu lebih tropikal. Nah, untuk masuk ke dalam rumahnya, ini kalau kita lihat ada 2 pintu ya. Tapi di depan bagian pintu ini ada satu teras yang panjang. Nanti kalian bisa taruh dudukan misal jadiin seperti teras gitu ya. Dan yang samping situ nanti bisa buat taruh rak sepatu. Nah, 2 pintu ini itu ada 2 fungsi. Yang satu nanti menuju ke area servis dan yang satunya ini merupakan pintu utamanya. Yuk kita masuk dari pintu utamanya. Seperti biasa kita bahas mulai dari pintunya dulu ya. Ini pintunya dia pakai pintu solid engineering. Jadi ini bukan yang double triplek biasa. Jadi pintunya itu meskipun dia nanti kena panas, nggak akan mulet atau memuai gitu. Nah, untuk gagangnya ini nanti udah dikasih smart lock dan ini spesial nih. Karena dia pakai merek dari Yale. Ini adalah salah satu merek smart lock yang harganya premium alias harganya itu nggak murah. Nah, karena juga spek rumahnya emang bener-bener pilihan banget ya. Nah, setelah masuk pintu itu kita ketemu sama ruangan inti. Ini langsung open space di mana terdapat area ruang keluarga sama area meja makan. Nah, untuk ruang keluarganya ini dia pakai sofa yang 3 seater, tapi kalau kalian jadi 4 seater itu masih muat. Bahkan di depannya itu kalian juga masih bisa taruh sofa tambahan lagi, misal kalau kalian tinggalnya itu emang sama banyak orang. Nah, untuk area ruang inti ini benar-benar besar ya. Dimensinya itu sekitar 6 kali 7. Dimana ini muat banget ya. Dan ini tuh space buat jalannya juga masih besar banget. Nah, di sebelah bagian ruang keluarga itu ada meja makan. Nah, mungkin kalian ada beberapa yang tanya ya, kenapa kok meja makannya itu duluan alias di depan, bukan ruang keluarganya yang lebih depan? Karena bagian depan ini lebih dekat sama area dapurnya. Nah, biasanya arsitek interior itu akan mendesain si ruang makan itu akan lebih mendekati sama bagian dapur, bukan ruang keluarga yang mendekati dapur. Tapi kalau kalian nantinya lebih pengen si meja makan ini dipindah ke belakang biar ruang keluarganya terlihat lebih dulu, itu juga bisa banget. Jadi sesuai selera aja ya. Tapi ngomongin meja makan, ini meja makannya itu cukup buat 6 seater, di mana dia pakai meja yang model persegi panjang. Nah, meja model persegi panjang ini diikutin sama lampu yang juga memanjang. Jadi, kalau kalian punya meja yang persegi panjang, jangan sampai lampunya itu yang model bulat ya, karena nggak match. Jadinya agak aneh nanti. Nah, kursi meja makannya ini juga premium. Ini bahannya dari kulit beneran. Ini pasti mahal nih. Bukan kursi yang plastik gitu ya, atau kursi yang model biasa yang kalian temuin yang harganya mungkin nggak sampai sejuta. Tapi ini harganya pasti mahal banget karena bahannya aja dari kulit. Nah, masih ngomongin di area ruangan inti, ini udah dikasih plafon yang model drop ceiling ya. Dan drop ceilingnya ini bikin rumahnya itu lebih lively, lebih hidup. Karena di dalamnya si drop ceiling itu dia dikasih sama permainan LED gitu ya. Jadi ini kesannya itu warm. Dan kalau kalian perhatiin lampu di rumah Conto ini pakai warna yang kuning semua ya, karena lampu warna kuning itu akan terlihat lebih bagus di dalam rumah dibanding lampu yang warna putih ya. Tapi kita geser dulu, nih sekarang kita ke area samping, ini adalah area memasak,
area ruang servis, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian lihat di rumah contoh ini, dia modelnya dapurnya itu kayak terbuka gitu ya. Tapi nanti bisa kalian option juga, itu nanti dikasih pintu, sehingga bagian dapurnya itu tidak terlihat, tapi itu selera ya. Nah, ngomongin bagian dapur, ini space-nya cukup besar, di mana ukurannya itu sekitar 2,5 kali 2,5. Ini dapurnya dia modelnya letter L, dan ini tuh udah ada kayak kompor, ada kitchen sink, sama ada bagian mesin cuci. Cuma nanti kayak mesin cuci gini kalian bisa taruhnya terserah ya. Kebetulan si interior ini desain mesin cucinya itu ditaruh di bagian dapur. Nah, ini lemari esnya itu juga ukurannya yang cukup banget. Ini 2 pintu, tapi kalau kalian mau upgrade misal ke lemari es yang 4 pintu, nanti tinggal si dapurnya itu dipotong aja biar lemari esnya muat. Nah, di sebelah bagian dapur ini convenient banget alias nyaman banget. Kenapa? Karena langsung bersebelahan sama areanya ART. Jadi ART itu kalau misal nih keluar dari kamarnya mau ke dapur itu nggak perlu ngelewatin ruangan inti, tapi bisa langsung aja menuju dapur. Dan di sebelah ruangan ART itu udah disiapin satu kamar mandi. Yang kalian lihat ya, kamar mandinya aja ini premium banget. Kenapa kita bilang premium? Karena untuk ukuran kamar mandi ART itu yang pertama nggak sempit, dan yang kedua kalian lihat keramiknya itu sampai atas. Biasanya kamar mandi ART di rumah premium sekalipun tembok keramiknya itu cuma setengah atau 3/4 dari tinggi kamar mandinya. Nah, di bagian ruangan ART ini juga ada akses terpisah yang tadi sempat kita sebut. Dia akses ART langsung menuju keluar rumah, sehingga semisal penghuni rumahnya itu lagi keluar kota atau tidak di dalam rumah, ART tidak perlu mengakses ke ruangan inti, tapi bisa keluar dengan sendirinya. Sekarang kita masih di lantai 1, kita bahas untuk area powder room. Nah, powder room ini dia posisinya itu setengah level turun dari ruangan inti ya. Ini ada tangga ke bawah, dan ini kalian bisa lihat space-nya itu nggak pendek ya, di area kloset duduknya ataupun di area wastafelnya. Nah, semua sanitary di rumah ini udah pakai merek dari Toto. Kalau kalian lihat, ini Totonya pun bukan Toto yang biasa, tapi dia merupakan Toto yang agak mahal. Ini harga klosetnya sekitar 4-5 jutaan. Dia modelnya itu yang jadi satu gitu ya, bukan untuk tangki airnya yang bukan yang terpisah gitu. Nah, ini pun di area powder, bukan kamar mandi utama atau toilet utama. Ini pemakaian dindingnya juga udah premium. Ini pakai granite tile untuk sampingnya. Ukurannya 60 kali 60. Ini harganya itu lebih mahal dibanding keramik biasa untuk area toilet. Nah, ngomongin flooring ya. Untuk area utamanya ini dia pakai granite tile yang ukurannya itu 80 kali 80. Ini ada motif marmernya. Ini motif marmernya biasa disebut dengan white Carrara. Ini cukup populer di orang-orang Indonesia karena motif gini itu kesannya seperti marmer ya, padahal ini hanya homogeneous style biasa. Nah, ini juga pinter ya, karena si arsiteknya itu tahu rumah ini tuh ukurannya lumayan besar, sehingga dia kasih stop kontak yang model di bawah gitu ya, yang di lantai, biar kalau kalian lagi di ruang keluarga ini, kalian nggak perlu mendekati tembok untuk ngecas gadget kalian. Nah, di lantai 1, itu juga masih ada satu kamar tidur. Yang kita suka, kamar tidurnya itu ada kamar mandi dalam yang akan kita bahas. Nah, bagian ranjangnya, ini ranjangnya ukuran 160, dia bisa lihat view ke arah taman kering yang nanti kita bahas juga. Nah, bagian ranjang ini dilengkapi sama nakas di kanan dan kiri, dan ini ada satu area semacam mini walk-in closet. Ini lemarinya muat untuk 3 pintu, sama ada meja rias. Atau kalau kalian extend, ini lemarinya bisa sampai 4 pintu. Nah, di sebelah kirinya lemari itu ada satu bagian, ini kamar mandi dalamnya. Sama seperti kamar mandi lainnya, ini premium banget. Sudah ada instalasi water heater, dan ini sanitary pakai Toto semua. Yang terakhir di lantai 1, kita mau bahas area taman di belakang ya. Ini kalau kalian buka, kalian akan mendapati satu bagian taman. Sepertinya terlihat biasa aja, tetapi di bagian balik taman ini, untuk rumah yang tipe 9x16, itu langsung ke arah Tierra Community Park, di mana nanti itu akan ada satu area taman yang besar banget, bisa kalian gunakan untuk bersantai, dan aksesnya itu langsung dari belakang rumah. Jadi kalian nggak perlu ke depan rumah dulu buat muter, tapi bisa langsung direct akses dari belakang rumah kalian. Oh iya, kita nggak lupa juga mau ngomong
material premium lain yang dipakai di rumah ini adalah bagian kusen. Itu kalau kalian kelihatan, dia pakai kusen YKK yang tipe Nexta, di mana tipe Nexta ini itu harganya paling mahal di antara kusen-kusen YKK lainnya. Misal nih, untuk jendela atau pintu geser 2 pintu aja, sementara ini 3 pintu ya. Kalau yang 2 pintu itu harganya bisa lebih dari 20 juta per jendelanya. Yuk sekarang kita naik ke lantai 2. Di bagian tangga naik ke lantai 2, ini di beberapa anak tangga itu udah dilengkapin sama LED di bagian sampingnya ya. Ini tuh bikin kalau malam hari itu kesannya tangganya itu lebih mewah. Apalagi kalau LED-nya itu dipakein warna warm atau warna kuning kayak gini ya. Nah, naik ke lantai 2, di sini tuh ada 3 kamar lagi. Tapi sebelum ke kamar tidurnya, kita bahas dulu nih satu kamar mandi sharing. Nah, kamar mandi sharing ini itu spesifikasinya sama persis kayak yang ada di kamar mandi lantai bawah. Semua sanitarinya udah toto, terus di bagian showernya itu ada pemisahnya. Nah, untuk kamar tidur yang pertama, ini kita jujur ini suka banget sih. Karena kamar tidurnya itu didesain jadi ruangan kerja yang terpisah dan tone-nya itu gelap. Ini tuh bikin kalau kerja lebih nyaman karena ini bakal lebih dingin nantinya. Karena semakin gelap ruangan kalian itu pastinya feel-nya itu akan terasa lebih dingin. Nah, ini dikasih satu meja yang lumayan besar. Ini lebar mejanya itu sekitar 120-an. Ini oke banget sih, sama ditaruh kursi, ada kursi juga di depannya. Nah, yang kita suka dari ruangan ini itu ada satu bagian balkon, dan by the way, balkon ini tuh nanti connecting ya sama kamar yang ada di sebelahnya. Nah, ngomongin kamar yang di sebelahnya, ini itu ada satu kamar tidur untuk anak yang kasurnya aja ini muat ukuran 160. Di sebelahnya ada meja untuk belajar, dan ini lemarinya gede banget. Ini yang di rumah contoh, di set buat 2 pintu ya. Tapi kalau kalian extend bisa jadi 3 pintu. Nah, untuk kamar tidur yang ini dia punya area balkon yang tadi udah kita sebut, sharing sama balkoni untuk ruangan kerja. Nah, ini balkoninya pun ukurannya juga lumayan besar, bisa dikasih dudukan buat santai-santai lihat view waktu sore hari gitu. Sekarang kita lihat untuk masterpiece-nya di rumah ini, yaitu master bedroom alias kamar tidur utama. Pertama ngomongin ukuran dulu. Ini bagian ranjangnya aja udah kelihatan lah ya di video. Ini lebar banget. Dari ujung sini sampai ujung paling belakang sana, itu kurang lebih sekitar 5 meter untuk area ranjang tidurnya aja. Kasurnya ini kalau di rumah contoh dibuat 180x200 alias ukurannya king size. Tapi kalau kalian mau upgrade ke super king size yang lebar 200, itu space-nya juga sangat-sangat muat. Karena itu kalau kalian lihat space-nya kanan kiri masih lebar banget. Ini ada meja rias, situ ada meja, ada kursi maksudnya untuk menonton TV, dan TV-nya ini size-nya besar banget ya. Dan yang kita suka adalah seperti rumah mewah lainnya, kamar tidur utama harus punya area walk-in closet yang terpisah. Ini lihat ya, lemarinya itu banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pintu plus 1 ambalan di sampingnya. Total lemarinya aja itu bisa 8 pintu. Nah, sebelahnya itu ada satu kamar mandi yang ini speknya berbeda dibanding kamar mandi lainnya. Kalian lihat, untuk wastafel-nya aja sudah ada 2. Ini biasa disebut dengan his and her vanity. Nah, di depan si wastafel, nah sebelum ke bathtub ya, ini ada satu area kloset yang udah dipisah ya. Ini ada kaca pemisah sama bagian showernya. By the way, ini kalau kalian lihat, si klosetnya itu harganya lebih mahal dibanding kloset yang di bawah tadi. Ini sekitar 1 juta lebih mahal, jadi ini harganya mungkin sekitar 6 jutaan ya kloset yang model gini dari Toto. Dan di sebelahnya ini ada shower yang punya rain head shower sendiri terpisah, jadi asik banget nih. Tuh kalian lihat ya, kusennya aja di bagian kamar mandi dia pakai YKK Nexta loh. Bayangin, kalau kalian tahu kusen YKK Nexta ini pasti wow banget ya, sekelas kamar mandi aja dikasih YKK Nexta. Nah, ini untuk bathtubnya, ini juga bathtub yang nggak murah. Kenapa? Karena ini kalian lihat ya, bathtubnya itu dia standing.
dia ujung depan sama belakang bathtub itu nggak nempel sama dinding, melainkan tumpuan si bathtub itu cuma ada di bagian bawah. Ini kalau kalian lihat di toko material harganya lebih mahal dibanding bathtub yang biasa, yang nempel kanan kirinya tembok gitu ya. Dan ini mereknya juga dari Toto. Nah, sekarang kita naik ke lantai 3 ya. Di bagian tangga untuk naik ke lantai 3 itu sebenarnya sama aja ya spesifikasinya. Cuma bedanya adalah adanya tambahan natural lighting dari atas yang menerangi untuk bagian tangga lantai 2 ke lantai 3. Nah, lantai 3-nya itu bagian rooftop yang kita sebut di awal banget. Ini area indoornya secara space itu ini panjangnya sekitar 4,5 meter kali 3,5 meter. Jadi ini spacious banget. Kalau kalian jadiin kamar tidur juga masih muat. Nah, nanti itu kalian bisa taruh TV gitu ya. Jadi nanti, atau selain TV mungkin kalian bisa taruh proyektor ya, biar kayak nonton film di bioskop gitu. Wah, pasti asik banget. Kalau ceilingnya itu pun ini juga sama tingginya. Ceilingnya itu tingginya sekitar 3 meteran ya. Jadi nggak pendek sama sekali. Tapi yang bikin kita terpana ya sama rumah ini itu adalah bagian outdoornya. Nah, jarang-jarang kita itu nemu bagian outdoor itu yang benar-benar besar dan yang paling penting tidak menghadap arah matahari. Kenapa? Bayangin kalau ini tuh menghadap matahari, ini bakal jadi panas dan dalam tanda kutip itu tidak bisa dipakai. Tapi karena ini tuh nggak panas, yang panas itu cuma bagian depannya doang ya. Tapi kalau sore ini lebih dingin karena ini kita take-nya pas siang hari banget. Ini tuh jadi benar-benar bisa dipakai, misal dipakai buat barbekyuan, dipakai buat nongkrong, dan jujur entah gimana caranya di bagian balkon ini masih dapat angin. Kalian bayangin ya, Surabaya yang biasanya nggak ada angin, panas banget, gerah, ini itu masih ada angin ya, jadi nggak terlalu panas. Coba deh kalian datang ke sini, nanti kalian rasakan sendiri. Dengan harganya yang 6,8 miliar dapat tanah ukuran 9x16, jujur menurut kita emang harganya itu nggak murah. Tapi mengingat lokasinya itu yang nggak jauh sama tengah kota, nggak jauh sama Luktiera, kalau kalian tahu ya yang ada hokinya itu, ini emang lokasinya benar-benar juara. Sama ingat premium material yang dipakai itu bikin harganya melonjak. Nah, menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.